Kata orang tua, bagaimana ya Syekh, saya ini dikatakan orang yang hebat, sedangkan saya ini hanya orang awam, orang yang bodoh. Lebih alim antum. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan ini mari kita bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak sedikit limpahan rahmat, kasih sayang, petunjuk, hidayah, maunah dan pertolongan kepada kita semuanya. Tentunya dengan cara kita bersyukur, insyaallah nikmat-nikmat Allah akan ditambah dan insyaallah kita akan diselamatkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, mari kita perbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara takwa itu insyaallah kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Dengan cara bertakwa itu insyaallah kita menjadi orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Namun izinkan khutbah kali ini kaum muslimin rahimakumullah dengan tema adalah nanti di akhirat, kata Rasulullah, banyak orang-orang yang muflis. Apa artinya orang-orang yang bangkrut? Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa Rasulullah menyampaikan bahkan meramal bahwa di akhirat itu banyak umatnya menjadi muflis, menjadi bangkrut. Bahkan kegiatan di dunia itu mereka banyak ibadah kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, bahkan mungkin bisa melaksanakan ibadah haji setiap tahun atau umroh setiap bulan, bahkan sering khatmil Quran. Namun ketika dihisab, kata Rasul, umatnya itu tidak ada pahala sama sekali, tidak ada kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan di dunia itu. Mari kita simak kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama, apa yang menyebabkan kita ini menjadi orang yang muflis? Yang pertama, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah aklul haram, karena makan barang yang haram. Sehingga dalam hadisnya, man akala luqmatan minal haram lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Jadi orang yang makan barang haram itu sholatnya selama 40 hari, satu telan saja, kata Rasul, menjadikan ibadahnya itu selama 40 hari tidak diterima oleh Allah. Kalau sholat itu tidak diterima, kaum muslimin rahimakumullah, maka semua amalan-amalan itu ikut tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sholat itu as-sholatu imaduddin, itu tiangnya. Kalau sudah tiangnya roboh, kalau pondasinya sudah roboh, maka semuanya ikut roboh. Banyak hal kaum muslimin rahimakumullah yang menjadikan barang haram masuk pada kita. Salah satunya yang bukan haknya, satu contoh mungkin itu kita ambil. Sebenarnya itu hak-hak orang lain, satu contoh. Atau hak-haknya fakir miskin, atau itu haknya anak-anak yatim, atau haknya orang-orang miskin, satu contoh. Namun kita ambil. Salah satunya kaum muslimin rahimakumullah, seolah-olah itu harta kita, satu contoh. Tapi sebenarnya adalah itu adalah hak mereka. Contohnya yaitu zakat yang tidak dikeluarkan. Mungkin kita mendapatkan gaji setiap bulan, satu contoh, mendapatkan penghasilan setiap bulan. Namun 2,5% itu sesungguhnya itu adalah hak mustahik, hak fakir miskin,
haknya fisabilillah, haknya ibnu sabil dan yang lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika itu tidak dikeluarkan, maka sama kita ini adalah makan barang yang haram. Tentunya mari kita lebih berhati-hati kaum muslimin rahimakumullah, karena ketika barang haram itu masuk pada tubuh kita, kata Imam Ghazali, kalau itu menjadi darah, saya ulangi, kalau itu menjadi darah dan darah itu mengalir kepada kaki, maka kaki itu berat untuk melangkah menuju rahmat Allah, seperti ke masjid, musola, tempat-tempat majelis, tempat-tempat zikir. Berat sekali kaum muslimin rahimakumullah. Atau ketika subuh dikumandangkan adzan, ketika sudah mengajak menyampaikan bahwa masuknya sholat subuh, satu contoh, hayya 'alas sholat, namun karena di kaki itu ada darah yang mengalir, maka kaki itu sulit untuk melangkah. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak sederhana darah itu ketika mengalir, kata Imam Ghazali, kalau itu mengalir kepada bibir atau kepada lesan kita, mulut kita, maka mulut kita itu isinya jelek. Ketika darah itu mengalir kepada lesan atau kepada mulut, maunya mulut itu mengadu domba, maunya memfitnah, maunya membongkar kesalahan aib orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, ini yang menjadikan kita bangkrut sesungguhnya. Maka kalau itu mengalir kepada telinga, maka kita ini menjadi orang yang afatis, tidak mau mendengar siapapun yang menyampaikan, tidak akan mendengarkan siapapun yang berfatwa, karena sudah beku. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau darah itu mengalir kepada mata, kata Imam Ghazali, maka mata itu sulit melihat dengan kebenaran. Yang salah jadi benar, yang benar menjadi salah. Sulit itu membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu penyebabnya yang pertama, kata Rasulullah, itu karena barang haram. Itu sangat, satu contoh, kalau yang tadi hanya gara-gara zakat tidak dikeluarkan, bagaimana yang ghasab? Satu contoh, ada sandal, ada sepatu kita pakai, tapi tidak seizin orangnya, dan kita pakai untuk sholat. Bagaimana sholat diterima oleh Allah, sementara yang mengantarkan fasilitas untuk sholat adalah sesuatu yang kita pakai, adalah sesuatu yang haram? Atau baju yang kita pakai hasilnya dari barang yang haram? Atau baju ini adalah yang kita pakai adalah karena najis, satu contoh, karena kebodohan kita, keawaman kita, kita tidak ngerti itu haram, satu contoh. Kaum muslimin rahimakumullah, tentunya mari kita harus lebih berhati-hati, kita bersama-sama mengevaluasi kembali pemahaman ilmu yang pernah kita pelajari. Kita ini tidak boleh apatis, harus kita selalu belajar dan belajar, mau mendengarkan. Ketika kita sudah mulai tidak mau mendengarkan orang lain, satu contoh, jangan-jangan ada barang haram yang masuk pada kita, sehingga telinga itu tertutup dengan darah yang haram itu, sehingga seolah tidak mendengar. Kaum muslimin rahimakumullah, itu yang pertama yang menjadikan kita muflis. Sekali lagi, hadis Rasulullah itu, man akala lukmatan minal haram lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Itu satu telanan menjadikan 40 hari ibadah kita tidak terima oleh Allah, semua ibadah. Bagaimana kalau satu piring, kaum muslimin rahimakumullah, berapa yang kita telan? Yang kedua yang menjadikan muflis, kata Rasulullah Muhammad SAW, seperti yang disampaikan di awal, yaitu ketika kita sering memfitnah, mengadu domba, merasani orang lain. Ini pahala-pahala atau dosa-dosa yang kita rasani, kita fitnah, kita adu domba itu, kaum muslimin rahimakumullah, itu diambil kita. Kalau dosanya itu sudah habis, maka pahalanya kita yang diambil mereka, sehingga kebaikan-kebaikan itu tidak ada, kaum muslimin rahimakumullah. Maka hadis Rasulullah menyampaikan kepada kita, tuba
liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Sangat beruntung kata Rasulullah umatku yang sibuk memikirkan aibnya sendiri, yang sibuk memikirkan kekurangannya sendiri, sehingga tidak sempat memikirkan aib dan kekurangan orang lain. Orang yang seperti ini tentunya mudah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita ini hanya sibuk memikirkan aibnya orang lain, kekurangan orang lain, orang-orang yang seperti itu susah dan sulit untuk bertaubat kepada Allah karena merasa dirinya tidak punya dosa, merasa dirinya itu tidak bersalah. Tentunya kaum muslimin rahimakumullah, kita harus banyak belajar mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali, kaum muslimin rahimakumullah, setiap ketemu dengan siapapun memberikan apresiasi. Ketika ketemu dengan anak muda, maka Imam Ghazali selalu memberikan apresiasi dan mengagungkan, menghormati, mengistimewakan. Sampai-sampai anak muda menyampaikan kepada Imam Ghazali, "Ya Syekh, kenapa saya ini dikatakan orang yang istimewa? Kenapa saya ini dikatakan orang-orang yang hebat?" Kata Imam Ghazali, "Pantas antum itu menjadi orang yang istimewa, menjadi orang yang hebat. Karena tentunya yang lahir di dunia ini, saya dibanding dengan antum lebih dulu saya." Apa arti kata Imam Ghazali? Artinya dosa-dosa saya ini lebih banyak, dosa antum itu insya Allah lebih sedikit, karena lahirnya duluan saya. Namun ketika Imam Ghazali ketemu dengan orang tua yang lebih sepuh, maka sama-sama mengistimewakan Imam Ghazali itu. "Wahai Syekh," kata Imam Ghazali, "wahai bapak, antum itu istimewa, antum itu hebat." Kata orang tua, "Bagaimana ya Syekh, saya ini dikatakan orang yang hebat, sedangkan saya ini hanya orang awam, orang yang bodoh, lebih alim antum." Kata orang tua itu. Maka dijawab oleh Imam Ghazali, "Wahai bapak, wahai Syekh," kata Imam Ghazali, "kenapa antum menjadi orang yang istimewa? Kenapa antum menjadi orang-orang yang luar biasa? Yang lahir ke dunia ini lebih dulu antum daripada saya. Apa artinya? Ibadahnya lebih banyak antum daripada saya." Selalu mengagungkan orang lain, selalu menjunjung tinggi orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, tentunya mari kita bersama-sama kita belajar kepada Imam Ghazali. Ketika kita berhadapan dengan siapapun, selalu mengagungkan orang lain daripada kita. Seolah-olah kita ini kalau ketemu dengan yang lebih muda, lebih banyak dosanya. Tetapi ketika ketemu dengan orang yang lebih sepuh, lebih tua, dia yang banyak ibadahnya, kalah kita ibadahnya dengan dia, kalah pengalamannya, lebih-lebih ibadahnya. Sehingga yang seperti itu kaum muslimin rahimakumullah, kita ini akan menjadi orang-orang yang istimewa, menjadi orang-orang yang terhormat, karena tidak sombong, tidak takabur. Itu yang sangat istimewa nanti tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini selalu memuliakan orang lain, mengistimewakan orang lain, sehingga kita ini jauh dari kesombongan, dari ketakaburan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.